kita bahawa i'tiqad kita bahawa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu. Usaha hamba sekali-kali tidak dapat memberi bekas. Itu yang dimaksud. Wajib kita beriktikad bahawa usaha hamba tidak memberi bekas. Apa itu usaha hamba? Kalau sakit hamba itu berubat dia. Usahanya itu tidak memberi bekas. Apa itu memberi bekas? Tidak bikin sembuh. Itu maksud. Wajib atas kita bahawa i'tiqad kita bahawa tiada dapat memberi bekas sekali-kali usaha hamba itu. Kerana tiada seorang yang bersekutu akan Allah Ta'ala. Karena tunggal kudrat Allah Ta'ala yang memberi bekas itu, dan tiada memberi bekas kudrat yang lain daripada kudrat Allah Ta'ala. Tetapi, ada tetapinya. Di tetapinya inilah yang penting difahami. Sepanjang tidak difahami dengan baik tetapinya itu, ada masalah di dalam. Bermasalah ini. Tapi kalau difahami dengan baik tetapi, tidak bermasalah. Mulus dia. Kalau ada sangkut-sangkut di dalam dengan ungkapan yang tadi, kudrat makhluk tidak memberi bekas. Usaha makhluk tidak memberi bekas. Yang memberi bekas hanyalah kudrat Allah. Itu yang tadi. Ikhtiar hamba tidak mengubah. Usaha hamba tidak mengubah. Hamba untuk datang tadi ke masjid ini dari rumah sudah terlibat usaha hamba. Apa usaha kita? Datang sini tadi. Hidupkan motor, tengok jalan, ikuti jalan, belok ketika membelok, banyaknya di situ usaha untuk sampai ke sini. Nah, kajian ini membuang semua usaha itu. Yang membikin sampai ke sini bukanlah hidupkan motor, maunya menengok jalan, maunya mengikuti belokan, tidak. Yang bikin sampai di sini apa? Kudrat dan iradat Allah. Oke? Ini masih bermasalah. Tapi saya yang membawa sepeda motor, tapi saya yang membelokkan. Oke. Tetapi, ada tetapi. Ikuti tetapi. Kalau paham tetapi, tak ada masalah. Tetapi, tatkala adalah setengah daripada perbuatan itu keluar ia dengan ikhtiar hamba, maksudnya itu kalau dalam bahasa kita, tetapi saat kita tadi menghidupkan Honda, berangkat mengikuti jalan, datang ke sini, itu maksud. Seperti naik ke atas pohon kayu umpamanya, macam orang yang naik pokok kayu, dia sendiri memegang kayu, dia sendiri memanjatkan, dia sendiri yang berkeinginan naik demi naik, itu diambilkan contoh. Maka dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya nampak, maksud maka dapat dengan perbuatan hamba pada zahirnya, maksudnya nampak pada zahirnya hambalah yang memperbuat.
Sepertinya hamba inilah yang membuat dia bisa naik ke atas pokok atau bisa sampai ke sini. Itu. Tetapi hamba ini kalau didekati, dia tak punya kemampuan untuk naik ke atas pokok. Karena yang dipakainya untuk naik adalah kakinya, tangannya, apalagi matanya, akalnya, nyawanya. Mana yang dikuasainya ini? Di antara yang dia pakai ini, tak satu pun yang dikuasai. Yang menguasai semua yang dia pakai ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetaplah dikatakan dia yang naik. Sebab Allah datangkan kudrat dan iradatnya di saat Allah izinkan dia bergerak. Itulah yang dikatakan hamba. Yang mau naik itu hamba. Itu je hamba. Maka yang hamba itu mau nak di dalam tu, itulah yang akan mendapat pahala besok di akhirat kalau pekerjaannya ini sesuai dengan syariat. Yang nak di dalam tu, itulah yang akan disiksa kalau pekerjaan ini melanggar syariat. Itulah yang dikatakan hamba. Ya ibadiyalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman. Itulah yang dipanggil Allah dengan hambaku. Itulah diri yang sebenar. Itulah kita yang mukallaf, yang kepadanya itu ditimpakan Allah aturan, imma sa'adah wa imma saqawah. Ada kalanya aturan perintah itu dijunjungnya, diberi Allah pahala. Ada kalanya perintah itu ditolaknya, diabaikannya, ditimpakan Allah siksa. Kita lanjut dulu. Dan setengah perbuatan itu tiada dengan ikhtiar hamba, seperti gugur umpamanya. Maka dibangsakan perbuatan yang keluar dengan ikhtiar hamba itu kepada iktisab, artinya usaha. Maka telah lalu ta'rif usaha itu, demikianlah mazhab ahlus sunnah. Dan hasil i'tiqad ahlus sunnah, tiada bagi hamba pada af'alnya yang ikhtiariyah itu melainkan usahanya. Maka tiada ia majbur semata-mata seperti barang yang berkata oleh Jabariyah. Dan tiada hamba yang menjadikan bagi af'alnya seperti barang yang berkata oleh Mu'tazilah. Tuan-tuan, maksud yang kita baca tadi, ada i'tiqad yang amat dekat dengan ahlus sunnah. Namanya Jabariyah. Ini Jabariyah, keyakinan seseorang. Bukan partai ini, bukan. Keyakinan. Siapa yang begini keyakinannya, Jabariyah namanya. Macam mana itu? Hamba tidak ada ikhtiar. Hamba tidak ada usaha. Tak payah berusaha. Kalau ditakdirkan Allah sembuh-sembuh itu. Kalau ditakdirkan Allah mati juga, walaupun habis duit banyak-banyak berobat. Jabariyah nama. Satu,
Yang kedua ada Mu'tazilah nama. Mu'tazilah ini Allah sudah membikin kita mampu berusaha, berikhtiar. Maka kalau kita berikhtiar akan kita berhasil. Kalau kita tidak berikhtiar tidak akan berhasil. Misalnya dibikin Allah, kirim Allah pada kita penyakit. Ini Mu'tazilah. Penyakit. Kalau Anda berubat, Anda akan sembuh. Kalau Anda tidak mau berubat, tidak akan sembuh. Allah sudah membagi kebebasan kepada Anda. Siapa yang mau sembuh, berubatlah. Sudah dibikin Allah kekuatan pada ubat itu untuk menyembuhkan. Siapa yang memakannya sembuh atas izin Allah. Siapa yang memakan ubat itu disembuhkan Allah Anda. Ubat itu sudah dibikin Allah menyembuhkan. Ada tak kira-kira yang begini i'tiqad di lapangan? Memang Allah yang bikin ubat itu menyembuhkan. Mu'tazilah ini. Bukan dengan sendirinya ubat itu menyembuhkan, bukan. Allah juga yang membikin kemampuan pada ubat itu. Maka siapapun yang memakannya menyembuhkan dia. Ada tak kira-kira di lapangan ini? Inilah yang bernama Mu'tazilah. Dipertikaikan para ulama orang ini di akhirat. Artinya berbeza pendapat ulama tauhid. Apakah orang ini mukmin atau tidak? Dipertikaikan. Sebahagian besar ulama ahlus sunnah, ulama tauhid menganggap masih lagi beriman, mukmin tapi fasik. Sebahagian kecil ulama tauhid fatwakan tidak mukmin ini. Mu'tazilah. Jabariyah tadi dah ingat ya. Semuanya Allah ikhtiar tidak ada. Jabariyah tadi. Mu'tazilah semuanya ikhtiar. Orang sudah dikasih Allah kemampuan pada ikhtiar. Memang dari Allah juga dulu. Semuanya Anda kalau mau pintar belajar. Karena sudah diserahkan Allah pada Anda. Kalau rajin pandai itu. Kalau tak rajin akan. Jadi apabila ada orang pandai, karena dia rajin. Tidak pandai karena dia malas. Ini Mu'tazilah. Mu'tazilah. Mana ahlus sunnah? Lanjut. Bermula mazhab al-Jabariyah itu bahwa hamba itu tiada baginya usaha sekali-kali. Tetapi ia tergagah semata-mata seperti bulu ayam yang tergantung pada hawa, pada udara. Tergantung di udara. Yang membalik-balikkan akan dia oleh angin betapa kehendaknya. Betapa kehendaknya maksudnya macam mana mau angin tu dibelok-belokkannya bulu ayam. Ini seperti contoh. Tidak ada usaha bulu ayam untuk pergi sana pergi sini atau kapas yang dihembus angin. Tak ada usaha. Kemana dimaui angin situlah. Kemana dimaui angin situlah. Diambil contoh seperti itu. I'tiqad pertama. Manusia tidak ada ikhtiar apapun. Satu. Mana tadi? Dan mazhab Mu'tazilah.
Mu'tazilah itu yaitu bahwa hamba itu yang menjadikan bagi perbuatannya, af'alnya, perbuatannya yang ikhtiariyah dengan kudrat yang telah menjadikan akan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Ini Mu'tazilah. Orang ini yang membikin dia sembuh. Kenapa? Mau dia makan ubat. Memang dah dibikin Allah penyembuh pada ubat itu. Ketika mau dia makan, maka dia yang bikin dia sembuh. Orang ini yang bikin dia pintar. Kenapa? Mau dia belajar. Orang ini yang bikin dia kaya. Kenapa? Mau dia berusaha, berbisnis. Itu Mu'tazilah. Karena sudah diletakkan Allah kemampuan menyembuh pada ubat. Karena sudah diletakkan Allah kemampuan pada rajin, membikin pandai. Teruskan dulu. Dan mazhab mana tadi? Dan karena kata mereka itu, ini masih Mu'tazilah juga, dan karena kata mereka itu dengan kudrat yang telah menjadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya itu, tiada kufur oleh mereka itu atas qaul yang asah. Karena mereka akui kudrat yang, kekuatan yang ada pada ubat yang bisa menyembuhkan itu pun dari Allah, makanya mereka tidak kufur atas qaul yang asah. Asah artinya qaul yang setinggi-tinggi. Di bawah asah ada sahih. Di bawah asah ada sahih. Qaul yang asah, Ahlus Sunnah menganggap tidak kufur mereka. Asah itu apa? Yang sehati-hati, yang qaul yang paling hati-hati. Para ulama yang paling hati-hati di dalam meletakkan fatwa, mereka tidak memfatwakan kufur ke atas orang yang i'tiqadnya macam ini. Maka bermula Jabariyah itu sangat taksir mereka itu, dan Mu'tazilah itu taksir mereka itu. Taksir artinya singkat. Dan Ahlus Sunnah pertengahan mereka itu. Mari ikuti. Dan Ahlus Sunnah pertengahan mereka itu. Dan sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Maka keluar mazhab Ahlus Sunnah itu dari yang dua ini. Keluar dari Mu'tazilah dan Jabariyah. Min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya ini ada di surah An-Nahl ayat berapa ini? 66 ya. Ini ada di surah An-Nahl ayat 66. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan i'tiqadnya. Tidak mirip Mu'tazilah dan tidak mirip Jabariyah. Min baini farthin wadamin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya daripada antara tahi dan darah, air susu yang suci, yang lezat bagi orang yang meminum dia. Allah membuat ibarat dari seekor lembu atau unta, yang cair yang keluar dari badan unta itu kotorannya
najis, darahnya najis, cair, tetapi susunya cair, tidak najis. Kalau hendak dicari di badan unta tu, kira-kira seperti itulah rumitnya. Tapi benda ni nyata. Itu maksud ayat. Benda tu ada. Tidak hilang. Bagi sesiapa yang mau mencarinya, menelitinya, merenunginya, pastilah tidak akan tercampur yang tiga ni. Darah lembu, kencing lembu, susu lembu. Tidak akan pernah tercampur. Namun tanpa ilmu memang akan tercampur. Oleh karenanya Allah menyuruh kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wajib kita menuntut ilmu. Rasulullah pun menyebutnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim lelaki atau perempuan. Makanya datang ke masjid kaum ibu, hukum asalnya sunat. Kalau di masjid itu tak ada pelajaran ilmu fardu ain, sunat. Tapi kalau ada pelajaran fardu ain, bukan sunat lagi datang masjid, wajib. Wajib. Karena hendak menuntut ilmu yang wajib tadi. Ini kadang-kadang masih berpegang-pegang di situ lagi. Menuntut ilmu tak dikerjakan. Tak datang masjid, 2-3 orang lah di masjid. Kenapa tak ada kaum ibunya ni? Dudakah semua awak di kampung ni? Tak. Kenapa tak ada perempuan? Perempuan afdal di rumah. Itu bab sembahyang. Kalau ada fitnah syahwat, memang dia lebih besar pahala di rumah. Kalau tak ada fitnah syahwat dan mereka tidak berjamaah di rumah, mereka afdal berjamaah di masjid. Jaga fitnah syahwat. Sunat masjid untuk mendapatkan 27 derajat. 27 kali lipat. Satu. Yang kedua, kalau di masjid itu ada pengajian fardu ain, di rumah tak ada pengajian fardu ain, bukan sunat lagi mereka datang masjid. Wajib. Itu makna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Barakallahu lakum